Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skala Fitri dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan minggu sebelumnya. Yang pertama itu ada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila. Pancasila pertama kali dirumuskan dalam sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan tentang dasar negara Indonesia. 3 tokoh pun menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Yang pertama ada Mohyamin. Mohyamin mengusulkan usulannya secara tertulis dan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945. Tokoh yang kedua ada Supomo. Supomo mengusulkan usulannya pada tanggal 30 Mei 1945. Tokoh yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkannya pada tanggal 1 Juni 1945 yang dinamakan dengan Panca-Dharma. Namun, anjuran para ahli bahasa mengenai dasar negara Indonesia dinamakan dengan Pancasila. Selanjutnya, arti 5 sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Bintang menggambarkan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Rantai merupakan simbol dari sila yang kedua yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang bermakna bahwa bangsa Indonesia itu saling terikat erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin digambarkan sebagai negara Indonesia, di mana bahwa bangsa Indonesia itu bisa berteduh di bawah negara Indonesia. Sila yang keempat yaitu kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofis sebagai hewan sosial atau hewan yang sering berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Sila yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang digambarkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan sandang dan pangan yang menyiratkan bahwa syarat utama terbentuk sebuah negara yaitu bisa untuk mencapai kemakmuran secara merata. Poin yang kedua yaitu ada bendera merah putih. Sejarah bendera merah putih. Bendera Negara Republik Indonesia atau yang secara singkat disebut Sang Saka Merah Putih atau bendera asli jahitan Ibu Fatmawati. Sang Merah Putih juga sering disebut Sang Dwi Warna atau dua warna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bendera adalah sepotong kain atau kertas yang berbentuk segitiga atau segi empat yang diikatkan pada ujung tongkat atau tiang yang dilambangkan sebagai simbol negara atau perkumpulan badan. Sebelum negara Republik Indonesia merdeka, warna merah putih pernah digunakan oleh Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-13. Ukuran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati adalah 276 x 200 dan 200 x 300 untuk penggunaan di lapangan kepresidenan, 120 x 180 untuk penggunaan di lapangan umum. Bendera Indonesia berhasil berkibar saat proklamasi yang dilaksanakan di halaman rumah Soekarno dan Fatmawati, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. 3 tokoh yang pertama kali mengibarkan yaitu Latif Hendraningrat, Suhud, dan SK Trimurti. Untuk selanjut poin yang ketiga ada bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terbentuk dari bahasa Melayu yang ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Dan salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu ditemukan sebuah prasasti di Palembang pada 683 Masehi. Dan yang pertama kali menemukan bahasa Indonesia adalah Bapak Muhammad Tabrani. Dan kenapa orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar warga, antar daerah, dan antar bangsa. Jadi
di mana bahwa bangsa Indonesia itu bisa berkeliling di wilayah Indonesia tanpa ada kendala bahasa. Selanjutnya, poin yang keempat ada burung Garuda. Sejarah burung Garuda, kenapa kepala burung Garuda itu menengok ke sebelah kanan? Karena pemikiran orang zaman dahulu yang menginginkan negara Indonesia itu menjadi negara yang benar dan tidak salah jalan. Untuk selanjutnya, untuk jumlah helai bulu pada burung Garuda, ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap yang melambangkan sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia, dan ada 8 helai bulu pada ekor yang melambangkan sebagai bulan kemerdekaan Indonesia, dan 19 pada pangkal ekor yang melambangkan sebagai tahun kemerdekaan, dan 45 helai pada leher yang melambangkan sebagai tahun kemerdekaan. Jika disatukan, jumlah helai burung Garuda itu melambangkan tahun bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Untuk poin yang kelima ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia ini pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda kedua di Batavia. Alat musik yang pertama kali digunakan adalah biola tanpa lirik. Lagu Indonesia Raya yang aslinya itu ada 3 stanza. Izinkan saya bernyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu pertiwi. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia
selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, untuk poin yang keenam itu lagu kebangsaan. Di sini saya memilih lagu syukur. Izinkan saya bernyanyi. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Nah, makna dari lagu syukur yang diciptakan oleh Husain Mutahar ini untuk menegaskan bahwa Indonesia sebentar lagi merdeka atas karunia Tuhan yang wajib disyukuri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.